pembelajaran dalam mempelajari bab ini, Anda diharapkan untuk: 1. Menentukan pilihan yang tepat. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. 4. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, cara mengatasi masalah ekonomi yaitu 1. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Yang kedua, manfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Yang ketiga itu skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Itu ada 2. Yang pertama, skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1, kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga, kebutuhan tersier. Yang kedua itu pengelolaan keuangan. Dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, membiasakan diri menabung. Mengatasi masalah ekonomi mikro, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor tenaga kerja, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Dan selanjutnya itu ada dalam mengatasi masalah ekonomi mikro itu ada 3. Yang pertama, 1. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang kedua itu menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang ketiga, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Selanjutnya itu ada mengatasi masalah ekonomi secara makro. Itu ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan mengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. 3. Kebijakan dengan arah harga barang yang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya permintaan menyediakan sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi tanah, merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Dan yang kedua itu sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya itu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur dengan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja, penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan selanjutnya itu ada orientasi sistem pasar beberapa negara. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara yaitu perekonomian komando. Itu ada Kuba, Cina, Hongria, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, Hong Kong, sampai perekonomian pasar bebas. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini.